Shalom, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Ba Curamin Kak Saruga, Ba Sengat Kak Jubata. Perkenalkan, saya Dea Amanda dari Prodi PKK 1 semester 1 dengan mata kuliah Ilmu Sosial Dasar, Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan resume dan rangkuman pertemuan yang ketiga tentang interaksi sosial. Perlu kita ketahui apa itu interaksi sosial. Interaksi sosial adalah proses di mana individu atau kelompok saling bertukar tindakan, sikap, proses saling berkomunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan membangun hubungan atau mempengaruhi satu sama lain, yang membentuk sosial dan mempengaruhi dinamika dalam masyarakat. Interaksi sosial adalah proses di mana individu atau kelompok saling berkomunikasi dan mempengaruhi satu sama lain. Ciri-ciri interaksi sosial meliputi: yang pertama, komunikasi. Interaksi sosial melibatkan pertukaran informasi, baik verbal maupun non-verbal. Proses ini penting untuk menyampaikan pesan dan memahami satu sama lain. Yang kedua, akomodasi. Dalam interaksi, sering terjadi penyesuaian antara individu atau untuk mengurangi konflik dan menciptakan keseimbangan dalam hubungan. Yang ketiga, respon. Setiap tindakan individu biasanya merupakan respon terhadap tindakan orang lain. Ini menunjukkan bahwa interaksi bersifat dinamis dan saling mempengaruhi. Yang keempat, pengaruh sosial. Individu atau kelompok dapat mempengaruhi sikap, nilai, dan perilaku pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Interaksi sosial memerlukan beberapa syarat, di antaranya, yang pertama, kontak sosial. Ini adalah pertemuan atau interaksi fisik antara kelompok atau individu. Kontak bisa bersifat langsung, tatap muka, atau tidak langsung melalui media. Yang kedua, komunikasi. Ini melibatkan pertukaran informasi, ide, atau perasaan. Komunikasi bisa verbal, lisan atau tulisan, dan non-verbal, gerakan tubuh atau ekspresi wajah. Bentuk dan jenis interaksi sosial terbagi menjadi dua. Yang pertama, interaksi sosial asosiatif membangun. Kerjasama adalah dalam interaksi sosial, proses di mana individu atau kelompok saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya adalah proyek kelompok di sekolah atau kerja di tempat kerja. Akomodasi. Akomodasi dalam interaksi sosial adalah proses penyesuaian antara individu atau kelompok yang perbedaan untuk mengurangi konflik dan mencapai keseimbangan. Contohnya adalah mediasi dalam penyelesaian sengketa. Asimilasi. Asimilasi dalam interaksi sosial adalah proses di mana individu atau kelompok yang berbeda budaya, etnis, atau latar belakang berinteraksi dan saling mempengaruhi sehingga terjadi penggabungan nilai, norma, dan praktik. Akulturasi. Akulturasi dalam interaksi sosial adalah proses di mana dua budaya atau lebih bertemu dan saling mempengaruhi, menghasilkan perubahan dalam budaya masing-masing tanpa menghilangkan identitas aslinya. Contohnya adalah pengaruh budaya asing dalam makanan, pakaian, dan bahasa. Yang kedua, interaksi disosiatif atau memecah. Persaingan. Persaingan terjadi ketika dua atau lebih individu kelompok berusaha mencapai tujuan yang sama, tetapi dengan sumber daya yang terbatas. Contohnya persaingan dalam dunia bisnis. Kompetisi
akademik, atau perebutan posisi dalam organisasi. Konflik. Pengertian konflik adalah perbedaan pendapat atau kepentingan yang menyebabkan ketegangan atau pertikaian antara pihak-pihak yang terlibat. Contohnya, pertikaian antara dua kelompok masyarakat, keluarga, dan perang antar negara. Kontravensi. Pengertian kontravensi adalah perbedaan pandangan yang bersifat terus-menerus di mana pihak-pihak terlibat tidak sepenuhnya setuju, tetapi tidak berkonflik secara terbuka. Contohnya, sindiran dalam berbicara, atau kritis tajam terhadap kebijakan tanpa tindakan langsung. Interaksi sosial memiliki fungsi penting dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, ia membantu pembentukan identitas individu dan kelompok, serta memfasilitasi sosialisasi nilai dan norma budaya. Yang kedua, interaksi sosial memperkuat hubungan antar individu, meningkatkan rasa solidaritas dan keterhubungan dalam komunitas. Selain itu, interaksi juga berperan dalam penyelesaian konflik melalui komunikasi yang membangun. Namun, dampak interaksi sosial juga bisa bersifat negatif. Konflik dan ketegangan dapat muncul akibat perbedaan pendapat yang berpotensi memecah belah masyarakat. Selain itu, interaksi yang eksekutif dapat mengarah pada diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Dan kesimpulannya, interaksi sosial adalah komponen penting dalam kehidupan masyarakat karena menentukan bagaimana individu atau kelompok berhubungan satu sama lain. Jenis-jenis interaksi sosial baik asosiatif maupun disosiatif memainkan peran penting dalam membentuk dinamika sosial, menjaga keseimbangan dan keseluruhan. Interaksi sosial memainkan peran kunci dalam membentuk dinamika sosial dan budaya dalam masyarakat. Sekian hasil dari resume saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Adil Kak Talino, Ba Curamin Kak Saruga, Ba Sengat Kak Jubat.